Tepat sejam sebelum akad, aku disiram air keruh oleh ibu mertua. Alasannya membuatku syok bukan main. Rahasia gelap yang tersimpan 30 tahun lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Jantungku berdebar tak karuan, iramanya lebih cepat dari ketukan beduk subuh di masjid kampungku. Di hadapanku, cermin panjang memantulkan sosok yang hampir tak kukenali. Aruna, sang calon pengantin. Riasan flawless yang dipoles Mami Diah tampak sempurna, menonjolkan mata bulatku yang selalu bersinar saat membahas Reza. Hari ini, mataku berkaca-kaca bukan karena air mata kesedihan, melainkan ledakan kebahagiaan yang menyesakkan dada. Aku meraih hijab syari berwarna putih gading yang sudah dibentuk indah di atas kepala. Kainnya lembut, menjuntai elegan, menutup aurat dengan sempurna, persis seperti yang selalu aku impikan di hari pernikahan. Aku tersenyum pada bayanganku. Betapa besar karunia Tuhan. Dari sekian banyak wanita yang lebih cantik dan lebih mapan, Reza memilihku. Ia memilih Aruna, gadis sederhana yang hanya bermodal cinta tulus dan kesiapan mendampingi dari nol. Meskipun latar belakang keluarganya sangat berbeda dengan keluargaku, Reza adalah putra tunggal dari keluarga terpandang pemilik perusahaan kargo terbesar di kota ini. Ia tak pernah memandang rendah. Setidaknya, Reza tidak. Namun, sejak awal prosesi lamaran hingga malam sebelum akad, ada satu tembok besar yang tak pernah berhasil kuruntuhkan. Ibu Soraya, calon ibu mertuaku. Wanita parubaya itu elegan, anggun, tetapi tatapannya selalu terasa dingin dan menusuk. Setiap kali kami bertemu, kata-katanya penuh pujian hampa yang terasa seperti kritik terselubung. Cantik, nak, tapi jangan lupa, menjadi istri Reza tanggung jawabnya besar. Perusahaan kami harus punya citra yang bersih. Aku selalu mencoba berpikir positif, meyakinkan diri bahwa mungkin Ibu Soraya hanya tipe ibu yang protektif. Mungkin ia hanya khawatir putranya, permata hatinya, akan jatuh ke tangan yang salah. Aku berulang kali memanjatkan doa, memohon agar pintu hatinya terbuka dan menerima kehadiranku seutuhnya, bukan hanya karena Reza bersikeras. Di sudut ruangan, Mami Diah memberiku sebotol air mineral dan memaksaku untuk minum perlahan. Tarik napas, Aruna. Jangan tegang. Sebentar lagi sah. Setelah ini, kamu tidak sendiri lagi. Aku mengangguk, menyesap air itu, berusaha menenangkan gemuruh di perutku. Ini adalah momen yang paling sakral, yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Pukul 9 pagi, tepat 1 jam lagi, aku akan mengucapkan janji suci di hadapan penghulu, orang tua, dan Tuhan. Reza sudah pasti menunggu di ruang akad, ditemani ayahnya yang jauh lebih ramah dan bersahaja. Aku mendengar ketukan pelan di pintu. Aku berharap itu adalah ibu, atau mungkin Laras, sepupuku yang menjadi maid of honor. Pintu terbuka perlahan, dan aku terkesiap. Bukan ibu atau Laras, melainkan Ibu Soraya, calon ibu mertuaku. Ia mengenakan kebaya sutra berwarna perak, sangat mewah, tetapi wajahnya tampak kaku. Ia berdiri di ambang pintu, matanya menyapu seluruh ruangan. Sendirian? Tanyanya, suaranya terdengar datar, tanpa nada kehangatan yang seharusnya dimiliki seorang calon mertua. Iya, Bu. Mami Diah sedang merapikan baju di luar sebentar. Jawabku sambil berdiri, tanganku spontan merapikan ujung hijab, mencoba tampil sesempurna mungkin di hadapannya. Duduklah. Ada yang harus ibu bicarakan sebentar. Perintahnya. Aku duduk di kursi rias, jantungku kembali berdebar kencang. Aura Ibu Soraya sangat mencekam. Ia melangkah masuk, tetapi bukan sendirian. Di belakangnya, seorang asisten rumah tangga yang kukenal bernama Bey Ijah, berjalan dengan membawa sebuah ember kuningan berukuran sedang. Ember itu terlihat penuh,
berisi cairan keruh yang beriak pelan. "Ember apa itu, Bu?" tanyaku. Alis mulai bertaut karena bingung dan sedikit cemas. Mengapa ia membawa ember? Saat ini, Ibu Soraya tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat kepada Bei Ijah untuk meletakkan ember itu di dekatku. Kemudian, ia berbalik, menatapku lurus-lurus dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapan itu bukan lagi dingin, tapi penuh penghinaan. "Kamu terlihat cantik, Aruna. Sangat, sangat cantik," katanya. Nadanya kini terdengar seperti mencibir, bukan memuji. "Terlalu cantik untuk peran yang sudah Ibu siapkan." Aku menelan ludah. Peran apa yang dia maksud? Aku hanya ingin menjadi istri yang baik bagi Reza. Tiba-tiba, Ibu Soraya maju selangkah. Dengan gerakan cepat yang tidak kuduga dari wanita anggun sepertinya, ia mengambil ember kuningan itu dari lantai. "Semua ini harus diakhiri, Aruna, sebelum terlambat," desisnya, dan detik berikutnya, dunia seakan berhenti. Sebelum aku sempat bereaksi, sebelum aku sempat mengangkat tangan atau bahkan berteriak, air dingin dan keruh itu mengguyur seluruh tubuhku. Dinginnya air menyerang kulitku, meresap langsung ke tulang. Riasan yang tadinya sempurna luntur seketika, mengalir bercampur dengan air yang berbau aneh, seperti campuran bunga 7 rupa dan sedikit kembang api yang sudah usang. Hijab putih gadingku yang mewah kini basah kuyup, menempel lepek di kepalaku, dan airnya menetes-netes di karpet tebal ruang rias hotel. Aku terdiam, membeku di kursi. Syok yang kurasakan begitu besar hingga membuat lidahku keluh. Aku tidak merasakan marah, tidak juga sedih. Hanya sebuah kekosongan, sebuah kebingungan yang membingungkan. Mengapa? Mengapa tepat 1 jam sebelum akad, calon ibu mertuaku melakukan hal sekejam ini? Ibu Soraya melempar ember kuningan yang sudah kosong itu ke lantai dengan bunyi yang memekakan. Ia berdiri tegak, napasnya sedikit terengah, seolah baru saja melakukan pekerjaan berat. Matanya berkilat, penuh kepuasan dan juga kemarahan yang tak terduga. "Kamu pikir kamu bisa masuk ke keluarga Pranatjaya semudah itu, Aruna?" Suaranya keras, menusuk, dan kini terdengar hingga ke lorong hotel. Air mataku mulai menetes, bercampur dengan lunturan eyeliner dan sisa air dari kepalaku. Aku memaksakan diri untuk berbicara, suaraku bergetar tak terkendali. "Ibu, ada apa ini? Mengapa Ibu melakukan ini? Apa salah saya?" Ibu Soraya tertawa kecil, tawa yang terdengar sinis dan meremehkan. Salahmu adalah hadir di sini, di hari ini. Salahmu adalah berani-beraninya berpikir kamu pantas menjadi Nyonya Reza Pranatjaya." Aku mencoba bangkit, tetapi kakiku terasa lemas. Aku harus bersandar pada meja rias. "Saya tidak mengerti, Bu. Reza mencintai saya. Kami akan menikah di hadapan Allah." Cinta? Cinta itu hanya ilusi, Aruna. Kamu tahu apa yang nyata? Janji, kontrak, dan masa depan perusahaan suamiku. Serunya, suaranya meninggi. Jantungku mencelos mendengar kata kontrak. Apakah ini tentang masalah bisnis? Tapi mengapa aku yang harus menanggungnya? Saat itu juga, pintu terbuka dengan keras. Reza masuk, wajahnya panik. Ia pasti mendengar suara ribut dari luar. Matanya langsung tertuju padaku, yang kini basah kuyup, berantakan, dan gemetar kedinginan. Ekspresinya berubah dari panik menjadi sangat marah. "Mama, apa-apaan ini? Apa yang Mama lakukan pada Aruna?" Reza berteriak. Ini adalah kali pertama aku mendengar Reza meninggikan suaranya di depan ibunya. Ibu Soraya berbalik menghadap Reza, memasang ekspresi korban. "Reza, nak, dengarkan Mama. Mama melakukannya demi kebaikanmu, demi kelangsungan bisnis kita. Gadis ini calon istriku, MA, calon yang sebentar lagi akan Mama restui.
potong Reza. Ia berjalan cepat menghampiriku, melepaskan jas akadnya, dan menyampirkannya ke bahuku yang menggigil. Sentuhan Reza sedikit menghangatkan, tetapi rasa malu dan sakit hati jauh lebih dominan. Jangan sentuh dia, Reza. Dia pembawa sial. Gadis ini, keluarganya, mereka adalah sumber malapetaka bagi keluarga kita. Bentak Ibu Soraya, menunjukku dengan jari yang dihiasi berlian besar. Aku menatapnya dengan air mata berlinang. Pembawa sial? Ini benar-benar membuatku syok. Apa maksudnya? Reza memelukku erat, mengabaikan tatapan tajam ibunya. Mama, hentikan. Jangan mengada-ada. Aruna tidak ada hubungannya dengan bisnis atau malapetaka apapun. Ibu Soraya melangkah maju, sorot matanya seperti api yang siap membakar. Oh, dia ada hubungannya, Reza. Sangat berhubungan. Dan inilah alasan mengapa ibu harus melakukan ritual ini, ritual penolakan. Air ini adalah air tolak bala, untuk membuang sial yang akan dibawa olehnya. Aku semakin gemetar. Ritual? Tolak bala? Aku, Aruna, dianggap sebagai makhluk pembawa sial yang harus disucikan secara paksa sebelum menginjakan kaki di pelaminan? Ini benar-benar di luar nalar. Ini adalah penghinaan yang paling menyakitkan. Dengar, Aruna. Dengar baik-baik. Ibu Soraya mendekatiku lagi. Suaranya sengaja dibuat lantang agar terdengar oleh siapapun yang mungkin bersembunyi di luar. 30 tahun yang lalu, kakekmu, almarhum Pak Bima, pernah membuat janji. Janji bisnis yang sangat krusial dengan keluarga Tuan Hardiman di Kalimantan. Janji itu adalah perkawinan bisnis. Anakku, Reza, akan menikahi putri Hardiman, Chandra. Sebagai ganti rugi atas kerugian besar yang ditimbulkan oleh kecerobohan perusahaan kakekmu saat itu. Duniaku serasa runtuh. Kakek? Perjanjian konyol 30 tahun yang lalu? Kerugian? Itu bohong. Kakek sudah meninggal 5 tahun lalu. Dan selama ini tidak pernah ada pembicaraan tentang utang janji konyol seperti itu. Reza membantah keras. Tentu saja ada. Tapi ayahmu dan ibu rahasiakan, menunggu waktu yang tepat. Perusahaan kita sedang diambang krisis besar. Reza, hanya aliansi dengan Hardiman yang bisa menyelamatkan kita. Dengan menikahi gadis ini, kamu telah melanggar sumpah darah yang diikrarkan kakekmu Bima pada Tuan Hardiman. Aku menoleh ke Reza. Ia terlihat terkejut, tetapi ia langsung menggeleng. Aruna, jangan dengarkan. Mama mengarang cerita. Kakek Bima itu, dia bukan kakekmu, kan? Pertanyaan Reza membuat Ibu Soraya semakin murka. Oh, ya ampun, kamu bahkan tidak tahu. Aruna bukan putri kandung dari ayahmu. Aruna, dia adalah putri angkat. Dan ayah angkatmu adalah anak dari kakek Bima yang membuat janji busuk itu. Jadi, secara garis keturunan, dia adalah pembawa sial yang bertanggung jawab atas janji tersebut. Informasi itu benar. Aku memang anak angkat, tetapi hanya keluarga dekatku yang tahu, termasuk Reza. Tetapi, menghubungkannya dengan perjanjian bisnis konyol 30 tahun lalu, ini terlalu dipaksakan. Ini sebuah konspirasi yang mengerikan. Aku merasakan seluruh energi terkuras. Aku bukan hanya dihina karena latar belakangku, tetapi kini aku dituduh melanggar kontrak keluarga yang tidak pernah aku ketahui keberadaannya. Hanya karena aku adalah anak angkat dari garis keturunan yang salah. Jadi, air ini, ritual ini, hanya untuk membatalkan akad dan memaksamu menikahi wanita lain. Tanyaku dengan suara serak, nyaris tak terdengar. Tepat sekali, Aruna. Anggap ini adalah seruan alam. Kamu tidak diizinkan masuk ke dalam keluarga ini. Keluar, Aruna. Keluar dari kehidupan putraku, sebelum seluruh bisnis kami hancur. Ibu Soraya menyeringai, senyum kemenangan yang keji. Air mataku menetes semakin deras.
Kali ini bukan karena bahagia atau syok, melainkan rasa sakit yang luar biasa. Penghinaan ini disaksikan oleh beberapa vendor rias dan Beijah yang kini berdiri mematung di ambang pintu, menyaksikan drama yang lebih buruk daripada sinetron. Aku memejamkan mata sejenak, berusaha menarik napas, mencari sisa-sisa keberanianku. Aku membuka mata dan menatap Ibu Soraya, bukan dengan amarah, tetapi dengan pandangan seorang korban yang terluka parah. Saya tidak tahu tentang janji konyol itu, Bu. Tapi saya yakin, keluarga saya, ayah dan ibu angkat saya, adalah orang-orang yang jujur dan terhormat. Mereka membesarkan saya dengan penuh cinta, bukan dengan utang atau sumpah darah. Tentu saja mereka akan bilang begitu. Ibu Soraya membuang muka. Mereka menyembunyikan masa lalu agar kamu bisa menjerat Reza. Kamu hanyalah alat untuk melunasi utang keluarga yang gagal. Reza memegang tanganku erat, seolah takut aku akan menghilang. Cukup, Ma. Aku tidak peduli dengan bisnis atau sumpah-sumpah lama. Yang aku tahu, Aruna adalah wanita yang kucintai, dan aku akan menikahinya hari ini, sekarang juga. Aku menggeleng lemah pada Reza. Aku tahu ia tulus, tetapi aku tidak bisa melanjutkan ini. Dignitasku telah diinjak-injak dengan air keruh, dan seluruh tubuhku gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena beban tuduhan yang begitu berat. Aku menoleh ke pintu. Di sana, ayahku dan Laras, sepupuku, sudah berdiri dengan wajah pucat dan marah. Mereka pasti sudah mendengar semuanya. Ayahku, Pak Hendra, seorang guru honorer yang sangat aku hormati, melangkah masuk, mengabaikan Ibu Soraya. Ia berjalan langsung ke arahku dan Reza. Aruna, nak, ya Allah, kamu tidak apa-apa. Aku hanya mampu mengangguk. Air mata yang tersisa kini mengering. Mama Soraya, apa yang Anda lakukan ini keterlaluan, ujar ayah dengan suara rendah, tetapi penuh wibawa. Kami memang bukan keluarga kaya, tetapi kami punya harga diri. Jika Anda tidak ingin putri kami menjadi menantu, katakan baik-baik, jangan mempermalukan dia seperti ini di hari bahagianya. Ibu Soraya mendengus. Oh, Anda berani menguliahi saya? Anda adalah bagian dari kegagalan itu, Pak Hendra. Keturunan Anda harus bertanggung jawab. Saya tidak kenal Tuan Hardiman, dan saya tidak tahu siapa kakek Bima yang Anda sebut itu. Keluarga kami tidak punya utang apa-apa dengan siapapun, Bu. Ayah membantah, suaranya kini naik 1 oktav. Di tengah ketegangan itu, pintu terbuka lagi. Kali ini, ayah Reza, Pak Faris, masuk dengan wajah merah padam. Ia pasti baru tahu kejadian ini. Pak Faris adalah satu-satunya harapan yang aku punya di keluarga ini. Soraya, cukup. Apa yang kamu lakukan ini gila. Kau permalukan diri sendiri dan keluarga kita. Pak Faris membentak istrinya. Ibu Soraya berbalik, kini menghadapi suaminya. Faris, kau tahu kita tidak punya pilihan. Hanya Chandra yang bisa menyelamatkan perusahaan. Perusahaan tidak akan diselamatkan oleh pernikahan yang dipaksakan. Aku akan mengurus Hardiman. Tapi kau tidak berhak menghancurkan anak kita dan menghina Aruna. Melihat perdebatan kedua orang tua Reza, aku semakin yakin, ini bukan hanya tentang ritual konyol atau masa lalu. Ini adalah tentang kekuatan, uang, dan kontrol. Dan aku, Aruna, hanya bidak catur yang harus disingkirkan. Melihat ayah dan ibu Reza berdebat sengit, aku merasa seluruh tenagaku habis. Aku menarik napasku dalam-dalam, menatap Reza yang masih menggenggam tanganku erat. Ia menatapku dengan mata memohon, seolah berkata, "Jangan pergi, aku akan berjuang untukmu." Reza. Aku memanggilnya, suaraku masih parau. "Ya, sayang. Aku di sini. Kita tidak akan membatalkan akad. Kita akan pindah ke ruangan lain, ganti baju, dan kita selesaikan ini sekarang," katanya, berusaha keras meyakinkanku.
Tidak, Reza. Kita tidak bisa, bisikku. Aku tidak bisa. Aku sudah kotor. Bukan hanya fisikku, tapi hatiku. Aku tidak bisa mengucapkan janji suci di bawah bayangan penghinaan ini. Aruna, jangan bilang begitu. Aku tidak peduli dengan air keruh itu. Aku tidak peduli dengan apapun yang Mama katakan. Reza mencoba menyentuh pipiku, tetapi aku memalingkan wajah. Ayah Reza, Pak Faris, mendekat, menenangkan istrinya yang kini menangis histeris di pojok ruangan. Aruna, nak, saya minta maaf. Saya sangat menyesal. Tolong jangan batalkan. Saya akan pastikan Soraya meminta maaf padamu setelah ini. Aku menatap Pak Faris. Beliau tulus, aku tahu itu. Tapi ketulusan beliau tidak bisa menghapus rasa sakit dan trauma yang baru saja aku rasakan. Penghinaan ini terlalu publik, terlalu menyakitkan. Saya menghargai niat baik Bapak. Tapi biarkan saya bernapas dulu, kataku sopan. Aku menoleh ke ayahku. Ayah, tolong bawa aku pulang. Ayah mengangguk tanpa kata. Ia tidak perlu bertanya lebih jauh. Beliau melihat kehancuran di mataku. Reza menggenggam tanganku lebih kuat. Tidak, Aruna. Dengarkan aku. Aku memilihmu. Sekarang, di depan Mama, di depan Ayah, di depan ayahmu, aku bersumpah. Aku akan memilihmu, bahkan jika aku harus kehilangan semua yang kumiliki. Aku tidak butuh warisan. Aku tidak butuh perusahaan sialan itu. Aku hanya butuh kamu. Aku terharu, tetapi kata-kata itu datang terlambat. Sumpah yang ia ucapkan, seharusnya ia ucapkan kepada istrinya setelah akad. Bukan untuk menenangkan drama konyol ibunya. Aku tahu kamu tulus, Reza. Tapi ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang harga diriku. Ini tentang keluargaku. Ibu Soraya bilang aku pembawa sial. Dia bilang aku melanggar kontrak. Aku melepaskan genggaman tangannya perlahan. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku harus membuktikan bahwa tuduhan itu salah. Aku tidak bisa menikahimu sebelum aku membersihkan namaku, Reza. Reza tampak putus asa. Tapi, kita bisa membersihkannya bersama-sama, Aruna. Tidak. Untuk saat ini, aku harus sendiri. Aku harus membuktikan bahwa aku pantas mendapatkanmu. Bukan sebagai alat atau pelunas utang, tapi sebagai wanita yang layak berdiri di sampingmu. Aku berdiri tegak, membiarkan jaket jas Reza meluncur dari bahuku. Aku menatapnya. Aku hanya butuh waktu. Reza, tolong beri aku waktu. Setelah semuanya jernih, baru kita bicara tentang akad lagi. Tanpa menunggu jawaban Reza, aku berjalan ke arah Ayah dan Laras. Ayah langsung memelukku. Laras membantuku berganti pakaian di kamar mandi umum di lantai yang berbeda. Semua baju pengantinku sudah basah dan bau, tak ada yang tersisa. Laras meminjamkan aku baju santainya, sebuah gamis berwarna gelap dan kerudung instan. Aku duduk di toilet, gemetar, mencoba mencerna semua yang terjadi. Dia gila, Aruna, ibu Soraya itu sudah gila. Laras menggerutu sambil mengelap sisa-sisa air di wajahku dengan tisu basah. Dia harusnya jadi mertua terbaik, bukan monster. Aku hanya diam, menatap kosong ke lantai marmer yang dingin. Aku memikirkan kata-kata Ibu Soraya. Tentang kakek Bima, tentang janji bisnis, tentang Putri Hardiman, Chandra. Semuanya terasa seperti fiksi, tetapi rasa dingin air keruh itu nyata, dan rasa sakit penghinaan itu nyata. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Laras hati-hati. Aku harus pergi. Aku tidak bisa tinggal di kota ini, setidaknya untuk beberapa waktu. Jawabku, suaraku lemah. Aku harus mencari tahu. Siapa kakek Bima? Apakah benar keluargaku pernah punya utang janji? Aku harus tahu, demi harga diriku. Aku merasa sangat bodoh.
Begitu sibuk merencanakan masa depan dengan Reza, sampai aku lupa menyelidiki masa lalu yang ternyata memegang kunci kebahagiaanku. Aku harus menjauh dari Reza, untuk memberinya ruang berpikir, dan untuk melindungi hatiku dari penghinaan berikutnya. Aku mengambil ponselku yang untungnya tidak basah. Layarnya sudah penuh dengan notifikasi. Pesan dari Reza, panggilan tak terjawab dari teman-teman yang sudah menunggu di lokasi. Aku mengabaikan semuanya. Aku hanya mengirimkan satu pesan singkat kepada Reza. Aku pergi. Jangan cari aku dulu. Aku mencintaimu, tapi aku butuh membersihkan nama kita. Jika kamu benar-benar memilihku, berikan aku waktu. Laras menatapku. Kamu yakin? Kamu mencintai Reza, Aruna? Aku sangat mencintainya, Lar. Justru karena aku mencintainya, aku tidak mau ia menikahiku karena kasihan atau karena ia harus menentang ibunya seumur hidup. Jelasku, air mataku kembali mengalir. Aku ingin dinikahi karena aku Aruna, wanita yang ia cintai, bukan karena aku korban ibunya. Aku menyalakan ponsel sebentar dan membuka media sosial. Instingku benar. Sebuah video singkat, kualitasnya buruk, sudah diunggah oleh entah siapa. Mungkin salah satu tamu yang sempat merekam. Judulnya, Drama Akad. Calon mertua siram calon menantu. Alasannya bikin syok. Aku merasakan mual. Skandal ini sudah menyebar. Bahkan jika aku kembali, namaku sudah tercoreng di mata publik. Aku menjadi bahan pergunjingan. Aku menghapus air mata, menguatkan hati. Ayo, Lar. Kita pergi sekarang. Aku akan menginap di rumah Tante Siti di luar kota. Aku butuh ketenangan. Tepat saat kami meninggalkan kamar mandi, aku melihat Reza berdiri di ujung lorong. Wajahnya tampak hancur. Ia pasti mencari kami kemana-mana. Ia berjalan cepat ke arahku, tetapi ayah berdiri di antara kami. Beri Aruna ruang, Reza. Dia butuh waktu. Reza menatapku memohon. Aku hanya bisa menunduk, melewati dia, dan pergi. Langkahku terasa berat, tetapi aku tahu, ini adalah satu-satunya cara. Sejak aku meninggalkan hotel, hidupku berubah menjadi neraka. Di rumah Tante Siti, aku hanya mengurung diri. Aku mencoba mematikan ponsel, tetapi Laras terus memberiku update berita. Semuanya viral. Hashtag Aruna disiram menjadi trending topik nasional. Video di media sosial sudah ditonton jutaan kali. Komentar netizen terbagi dua. Sebagian besar mengutuk perbuatan Ibu Soraya yang dinilai kejam, arogan, dan memalukan. Mereka bersimpati padaku, si calon pengantin berhijab yang dipermalukan. Namun, ada juga yang menyebarkan gosip. Mereka mengatakan bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Mereka mulai mempertanyakan tuduhan Ibu Soraya tentang janji darah dan pembawa sial. Lihat ini, Aruna. Laras menunjukkan ponselnya. Ada akun gosip yang mengunggah foto Ibu Soraya bersama seorang wanita cantik, berambut pirang. Captionnya, inikah calon menantu asli keluarga Pranatjaya yang sesungguhnya? Chandra Hardiman, putri miliarder Kalimantan. Aku merasa semakin terdesak. Ibu Soraya tidak main-main. Ia telah menyiapkan penggantiku jauh sebelum akad. Sementara itu, Reza tak henti-hentinya mengirim pesan, mulai dari permintaan maaf, sumpah setia, hingga ancaman akan pergi dari rumah jika aku tidak kembali. Aku tidak menjawab satupun. Aku harus kuat. Jika aku kembali sekarang, aku akan dicap sebagai wanita lemah yang membiarkan dirinya diinjak-injak hanya demi cinta dan harta. Tante Siti, yang bijaksana, akhirnya mendudukkanku. Nak, lari tidak akan menyelesaikan masalah. Kamu harus tahu, apa yang dikatakan calon mertuamu itu kebohongan atau kebenaran. Kalau bohong, lawan. Kalau benar, ya, kamu harus mencari solusinya. Kata-kata Tante Siti menusuk hatiku.
Aku tahu aku harus menghadapi ini. Pertama, aku harus mencari tahu siapa kakek Bima. Laras, tolong bantu aku. Cari tahu semua yang kamu bisa tentang kakek Bima yang disebut Ibu Soraya. Dia bilang kakek Bima itu kakek kandungku, tapi ayah angkatku adalah anak dari kakek Bima. Itu membingungkan, kan? Laras mengangguk, matanya kini berkobar semangat. Pasti, aku akan menghubungi beberapa teman media dan juga notaris. Kita akan bongkar semua ini. Penyelidikan pun dimulai. Aku dan Laras bekerja dalam diam. Kami menemukan bahwa kakek Bima memang pernah menjadi rekan bisnis ayah Reza. Kakek Bima adalah seorang pengusaha kecil di bidang logistik. Aku menemukan surat-surat lama ayah angkatku yang menyebutkan nama kakek Bima sebagai ayah kandungnya yang meninggal karena kecelakaan. Namun, tidak ada satupun dokumen yang menyebutkan utang janji atau sumpah darah kepada keluarga Hardiman. Yang kami temukan justru sebaliknya. Kakek Bima bangkrut karena penipuan yang dilakukan oleh seorang rekan bisnis. Laras kembali setelah 2 hari dengan membawa setumpuk dokumen dan wajah tegang. Aruna, aku menemukan sesuatu. Dan ini gila. Apa? Aku langsung tegang. Ternyata, kakek Bima memang bangkrut, bukan karena kecerobohan, tapi karena ulah rekan bisnisnya yang korup. Dan coba tebak siapa rekan bisnisnya? Bukan Hardiman, tapi perusahaan lama ayah Reza, sebelum dipegang oleh Pak Faris dan Ibu Soraya. Darahku berdesir. Jadi, tuduhan Ibu Soraya adalah kebohongan yang sengaja dibuat untuk memanipulasi. Laras melanjutkan, aku juga berhasil menghubungi seorang mantan karyawan lama yang dekat dengan kakek Bima. Karyawan itu bilang, Ibu Soraya, saat itu dia masih muda dan baru menikah dengan Pak Faris, adalah orang yang paling agresif menuntut kakek Bima hingga jatuh miskin. Tapi yang lebih parah, dia sengaja menciptakan isu pembawa sial itu. Mengapa? Mengapa dia perlu mengarang cerita konyol seperti itu? Tanyaku, tanganku mengepal. Karena perusahaan Pranat Jaya yang sekarang sedang dalam kesulitan keuangan parah. Aruna. Mereka butuh aliansi kuat dengan Hardiman untuk menutupi kerugian besar dari investasi yang gagal. Dan aliansi itu harus diikat dengan pernikahan. Pernikahan Reza dengan Chandra Hardiman, jelas Laras. Jadi, aku tidak melanggar janji, aku hanya menghalangi transaksi bisnisnya. Tepat sekali. Ibu Soraya menggunakan cerita kakekmu yang bangkrut itu, memutarbalikannya menjadi janji darah dan malapetaka hanya untuk menyingkirkanmu dan memaksa Reza menikahi Chandra. Dia tahu Reza mencintaimu, jadi dia harus bertindak ekstrim, ritual penghinaan itu, kata Laras sambil menunjuk tumpukan dokumen. Air keruh itu bukan tolak bala, tapi air buangan yang sengaja dia siapkan untuk menunjukkan bahwa kamu kotor dan tidak pantas secara sosial dan spiritual. Rasa sakit yang aku rasakan kini berubah menjadi kemarahan yang membara. Aku bukan hanya korban kebencian, tetapi korban manipulasi bisnis yang kejam. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu, tetapi Laras memberi isyarat agar aku menjawab. Halo? Aruna. Ini aku, Reza. Suaranya terdengar lelah, tetapi tegas. Aku tahu kamu ada di rumah Tante Siti. Aku minta maaf aku tidak menunggu izinmu. Aku di depan gerbang sekarang. Kumohon, kita bicara. Ada hal yang ingin aku sampaikan, dan aku tidak bisa menunggu lagi. Aku terdiam sejenak. Aku harus menghadapinya. Aku sudah tahu kebenarannya. Saatnya memutuskan, apakah ia akan berdiri di sampingku atau di samping ibunya. Aku keluar menemui Reza. Ia tampak kacau. Rambutnya berantakan, matanya merah, dan ia mengenakan kemeja yang sepertinya sudah 2 hari tidak diganti. Ia bukan lagi calon pengantin yang gagah, tetapi seorang pria yang patah hati. Aruna.
Ia maju dan mencoba meraih tanganku, tetapi aku mundur sedikit. "Jangan sentuh aku, Reza. Bicaralah," kataku dingin, berusaha menjaga jarak emosional. Ia menghela napas panjang. "Aku pantas mendapatkan ini. Aku tahu. Aku tidak datang untuk membela Mama, Aruna. Aku datang untuk meminta maaf, tidak hanya atas namanya, tetapi atas nama keluargaku. Aku sudah tahu semuanya, Reza. Tentang aliansi bisnis dengan Hardiman, tentang kebohongan, janji darah, dan tentang kesulitan keuangan perusahaan ayahmu," kataku, langsung menusuk ke inti masalah. Reza terkejut. "Bagaimana kamu tahu?" "Laras dan aku menyelidiki. Kamu tahu, yang lebih menyakitkan dari air keruh itu adalah kenyataan bahwa kamu membiarkan aku dihina di depan semua orang. Padahal semua itu hanya kebohongan yang dibuat ibumu untuk menutupi kegagalan bisnis kalian." Aku menumpahkan kekesalanku. "Aku tidak tahu semua detailnya, Aruna. Sungguh. Aku hanya tahu Mama ingin aku menikah dengan Chandra, dan aku menolak. Baru tadi malam, setelah ayah mengancam akan bercerai, Mama akhirnya mengakui tentang kesulitan keuangan itu. Dan aku tahu, dia menggunakanmu sebagai alasan keji untuk memaksaku tunduk." Reza menjelaskan, suaranya dipenuhi penyesalan. Ia lalu mengeluarkan dompet kulitnya dan mengambil selembar kertas lusuh. "Aku tidak hanya meminta maaf, Aruna. Aku datang untuk menunjukkan ini." Itu adalah surat pengunduran dirinya dari semua jabatan di perusahaan Pranatjaya. Aku sudah menandatanganinya. Pagi ini, aku sudah menyerahkannya pada ayah. Aku bilang, "Aku memilihmu. Aku akan keluar dari perusahaan dan memulai semuanya dari nol bersamamu. Aku akan mengajar, aku akan melakukan apa saja. Yang penting, aku tidak harus tunduk pada taktik kotor Mama dan aku tidak harus melihat kamu disakiti lagi," katanya tulus, matanya berkaca-kaca. Melihat surat pengunduran diri itu, hatiku luluh. Reza telah mengambil langkah nyata, sebuah pengorbanan yang sangat besar. Ia memilih cintanya daripada kekayaan. Ia memilih kebenaran daripada kehormatan palsu keluarganya. "Aku tidak butuh hartamu, Reza," bisikku. "Aku tahu. Tapi aku harus membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang pantas kamu cintai. Pria yang berdiri di sampingmu, bukan di belakang ibunya. Aku sudah membersihkan diri dari kegelapan mereka." Aku tersenyum tipis. "Selamat datang kembali, suamiku," kataku, menggunakan sebutan yang hampir kami dapatkan. Reza langsung memelukku erat. Kali ini aku tidak menolak. Pelukan itu hangat, tulus, dan penuh janji. "Aku merindukanmu, Aruna. Aku akan memperbaiki semua ini." Kami kembali ke kota, tetapi kali ini, kami tidak hanya kembali sebagai sepasang kekasih, melainkan sebagai tim. Berbekal dokumen-dokumen yang dikumpulkan Laras dan surat pengunduran diri Reza, kami mendatangi rumah orang tua Reza. Suasana di rumah mewah itu mencekam. Ibu Soraya tampak sangat marah dan terkejut melihatku kembali. Apalagi melihat Reza yang menemaniku. Pak Faris duduk di sofa, wajahnya murung. "Berani sekali kamu kembali ke sini, Aruna. Kau sudah mempermalukan kami di depan umum," seru Ibu Soraya saat melihatku. "Saya kembali untuk membersihkan nama saya, Bu," jawabku tenang. Reza berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Ini memberiku kekuatan luar biasa. "Mama, aku sudah tahu semuanya," potong Reza, suaranya tenang, berbeda dengan kemarahannya di ruang rias. Tentang utang kakek Bima yang sebenarnya adalah penipuan yang dilakukan rekan bisnis ayah di masa lalu, bukan utang darah. Dan tentang kondisi keuangan perusahaan yang membuat Mama terpaksa berbohong tentang pembawa sial, agar aku mau menikahi Chandra Hardiman. Ibu Soraya terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia menatap Pak Faris, yang hanya menghela napas. "Mama, aku sudah mengundurkan diri. Aku memilih Aruna."
Perusahaan itu milik ayah dan mama. Aku tidak akan membiarkanmu menggunakan pernikahan sebagai alat negosiasi kotor lagi. Pak Faris akhirnya angkat bicara. Soraya, kita tidak bisa terus membohongi semua orang. Aruna benar. Kita sudah keterlaluan. Janji itu tidak ada. Semua ini hanya karanganmu untuk menutupi kebangkrutan yang kita hadapi. Ibu Soraya yang selama ini tampak kuat, tiba-tiba runtuh. Ia menangis, bukan tangisan manipulatif, tetapi tangisan keputusasaan. Aku melakukannya demi kita, Reza. Demi nama baik Pranatjaya. Aku menatapnya. Rasa benciku sedikit mereda, digantikan oleh rasa kasihan yang samar. Ia adalah korban dari ambisinya sendiri. Saya tidak butuh nama baik perusahaan Anda, Bu. Saya hanya butuh suami saya, kataku lembut. Saya memaafkan Anda atas air keruh itu. Tapi saya tidak akan memaafkan Anda jika Anda mencoba memisahkan kami lagi. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang skandal viral itu mulai meredup, digantikan oleh berita lain. Reza dan aku memutuskan untuk melanjutkan rencana pernikahan, tetapi dengan cara kami sendiri. Kami tidak lagi menggunakan ballroom hotel mewah. Kami mengadakan akad nikah yang sangat sederhana di masjid kampungku, hanya dihadiri keluarga inti dan teman-teman terdekat. Aku mengenakan gaun pengantin sederhana dan hijab yang bersih, tanpa riasan berlebihan, tetapi dengan senyum yang jauh lebih tulus. Ibu Soraya tidak datang. Namun, Pak Faris datang, didampingi oleh ayah dan ibuku, memberikan restu yang tulus. Di hadapan penghulu, saat Reza mengucapkan ijab kabul, ia menatapku. Tatapannya penuh janji, penuh cinta, dan penuh kemenangan. Kemenangan atas drama, atas manipulasi, dan atas air keruh yang sempat memadamkan harapanku. Aku tahu, pernikahan ini tidak akan mudah. Kami memulai dari nol. Tapi kami memulai dengan pondasi yang kuat, kebenaran dan pilihan yang kami ambil bersama. Aku bukan lagi pengantin yang dihina, melainkan seorang istri yang diperjuangkan. Dan itu, jauh lebih berharga daripada seluruh kemewahan keluarga Pranatjaya.